selamat sore semua. Balik lagi bersama saya di Ngobrol Cair. Tempatnya kita untuk berbagi wawasan dan halo Kak Desmond. Hai, Hanif. Iya. Ya, oke. Ya, Apa sebentar kabar? ya Kak Desmond, iya baik. Sebentar ya Kak Desmond, saya mau opening dulu lah. Boleh, Ya. boleh. Siap. Oke, iya. Oke, balik. Saya ulangi lagi deh. Halo, selamat sore buat teman-teman yang udah pada nonton di IG Live kali ini. Perkenalkan, saya Hanif. Saya di sini bisa dikatakan sebagai host untuk acara Ngobrol Cair. Nah, di Ngobrol Cair ini biasanya kita mengundang narasumber untuk berbagi wawasan, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya sama para penonton. Nah, perlu diingetin lagi kalau di Ngobrol Cair ini ada 2 sesi. Sesi yang pertama ini ngobrol sama narasumber, lalu sesi yang kedua tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau tertarik lebih lanjut pembahasannya, bisa mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa meluangkan waktu buat bertanya gitulah. Nah, oke. Nah, di Ngobrol Cair kali ini karena kebetulan sih, karena emang ini udah ganti tahun juga ya, pasti setiap orang udah menyusun resolusi kan. Nah, mungkin salah satunya resolusi keuangan atau gimana gitu. Nah, berhubung karena udah ganti tahun dan mungkin ada resolusi. Nah, di tema kali ini, tema yang akan dibawakan di Ngobrol Cair ini yaitu Financially Ready for 2021. Nah, di tema ini saya berkesempatan mengajak orang yang berpengalaman gitu di bidang financial planner, bahkan kalau saya salah boleh dikoreksi ya Kak. Kak Desmond ini memiliki sertifikat register financial planner ya Kak? Iya, betul. Iya, oke. Nah inilah dia Kak Desmond. Oke, halo, selamat sore Kak Desmond. Sore Hanif. Iya, oke. Kalau untuk kesibukannya saat ini apa nih Kak Desmond? Saya sebenarnya jadi kurang lebih di bidang, sebenarnya awal bergabung dulu di bidang insurance ya. Sampai sekarang masih. Okay. Jadi memang saya menjalankan praktisi di asuransi. Nah, setelah itu saya memang mendalami selain asuransi juga. Jadi kan melebar ke bidang perencanaan keuangan juga. Nah, jadi saat ini kesibukannya ya memang membantu klien saya merencanakan insurance dan juga yang lain-lain. Oke. Berarti Kak Desmond ini selain di financial planner juga di insurance gitu ya? Betul. Nah, oke. Mungkin lebih enak diawali bahas tentang financial planner dulu kali ya. Nah, oke. Ngomong-ngomong soal financial planner ini, menurut Pak Desmond sendiri, pentingnya mengatur keuangan tuh seberapa penting sih sebenarnya untuk mengatur keuangan gitu? Oke. Tapi sebelum saya jawab, saya disclaimer dulu ya. Ini boleh. semua jawaban saya itu ntar pengalaman saya ya. Jadi dari yang saya ketahui, dari yang saya belajar. Jadi ini nanti kalau ada yang mungkin berbeda pendapat ya, ini mungkin nggak ada salah, nggak ada yang benar ya. Jadi ini cuma pengalaman dari saya. Oke. Benar. Jadi pertanyaan pertama tadi, seberapa penting mengatur keuangan gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya kan hampir semua kegiatan di hidup kita ini kan berhubungan sama yang namanya uang. Bener ya? Iya. Nah, nggak dipungkiri nih, seandainya kalau misalnya saat ini kondisi keuangan seseorang itu nggak bagus, pasti juga pengaruh banget sama hidupnya dia. Setuju ya? Iya. Nah, apalagi kalau zaman sekarang itu semuanya kan serba cepat tuh. Kayak kita belanja tuh tinggal scan nih pakai uang digital. Kayak OVO, GoPay, Shopee Pay. Nah, jadi kita keluarin duit itu tuh kadang nggak berasa, bro. Jadi kayak tinggal scan aja udah. Nah, jadi sebenarnya dibanding sama dulu, kita bayarnya pakai cash itu, sekarang itu kita belanja itu tuh lebih nggak berasa sebenarnya. Nah, lalu juga ditambah dengan kondisi yang tiba-tiba pandemi, mungkin ada yang income-nya menurun, mungkin toko lebih sepi, mungkin juga hilang pekerjaan. Nah, bagaimana dengan cicilan? Bagaimana dengan biaya yang berjalan? Nah, jadi kalau kita nggak belajar mengatur keuangan dengan baik, nah efeknya ini jangka panjangnya mungkin akan berasa banget.
Tapi biasanya di Ah, jangka pendek itu tuh kita nyantai aja. Tapi ngatur keuangan itu akan berasa di efeknya jangka panjang. Biasanya begitu. oke. Berarti sebenarnya bisa disimpulkan kalau menurut Kak Desmond ini mengatur keuangan itu penting ya, penting buat Penting, ya betul. buat kondisi saat ini dan ntar di masa depan juga cukup penting kayak penting Ya, banget malah ya, bukan cukup penting penting ya, banget. penting Ya. banget ya. Oke oke. Nah, eh, kalau kan Kak Desmond ini financial planner gitu ya. Mungkin bisa diceritain dikit nggak sih apa ya kayak eh, financial planning tuh gimana yang baik? Kalau menurut menurut Kak Desmond aja gitu. Menurut Kak Hmm, Desmond itu hmm, hmm. mungkin cara mengatur keuangan dengan mudah atau ya pokoknya cara mengatur keuangan gitulah biar kita juga ya biar kita yang nonton juga bisa belajar juga dan mungkin memulai mulai dari sekarang gitu lah. Oh, jadi ini maksud pertanyaannya tips cara kita mengatur keuangan gitu ya? Iya. Nah, iya Oke. benar-benar ya Oke, gitu. oke. Kalau menurut saya yang paling penting tuh pertama tuh kita harus pisahin dulu nih rekening yang Hmm, reguler nih yang biasa kita pakai sehari-hari sama rekening ya. yang kita memang pakai untuk menabung. Nah, jadi Hmm, di sini tuh kita belajar disiplin. Tiap kali kita dapat income, kita udah langsung pisahkan. Nah, jadi hmm, jangan digabungin semuanya. Nah, kalau digabungin semua itu kan kadang kita nggak berasa tuh, pakai belanja, pakai hmm. aja. Nanti sisa Iya berapa iya baru ditabungin. Nah, jadi prinsipnya iya. itu kita nabung dulu, ataupun kita pisahkan dulu deh pokoknya yang kita mau pakai, sama yang nanti memang untuk investasi dan lain-lain. Nah, itu yang Hmm, pertama. Nah, yang kedua, kita bikin anggaran, kita budgeting. Seperti company lah, hmm. company kan pasti juga ada budget tuh. Misalnya untuk Ya. biaya kantor berapa, untuk biaya belanja berapa. Nah, jadi kita sebagai pribadi juga sama. Jadi kita bikin anggaran yang mau dikeluarin berapa, misalnya nih untuk biaya makan di rumah, biaya Hmm, listrik air, biaya cicilan, nah biaya insurance atau apapun lah. Jadi kita udah pisahin tuh masing-masing. Jadi bikin budgeting yang kedua. Nah, yang ketiga kita oke. catat pengeluaran. Nah, contoh nih misalnya kayak tadi yang pertama kita di awal kita ngomong sekarang tuh ada Shopee Pay, GoPay, OVO gitu ya. Jadi belanja Iya, kan nggak berasa ya. Misalnya lagi benar jalan-jalan sekali. di mall, eh, Shopee Pay cashback 50%. Wah, Nah, wah kayaknya enak juga nih beli menarik. minuman. Ya, beli Iya, dulu iya. nih, beli. Nah, mungkin yang dulu kita lebih sering jalan-jalan ke mall akan lebih berasa tuh. Mungkin seminggu, misalnya 4 kali ke mall, bisa 3 kali kita belanja boba misalnya. Nah, sekarang Hmm, karena kita catat pengeluaran, kita tahu nih, tiap bulan kita review. Oh, ternyata dalam 1 bulan terakhir, tiap minggu tuh rata-rata 3 kali saya beli boba gitu ya. Ya udah deh, iya, iya, mulai iya. bulan depan saya seminggu sekali aja. Nah, jadi yang ketiga tuh Oke. kita catat pengeluaran. Dengan kita catat pengeluaran, kita lebih tahu. Nah, lalu yang keempat itu sebenarnya kartu kredit. Nah, jadi kartu kredit ini Hmm, tuh sebenarnya tricky sih. Kartu kredit itu baik, cumannya terkadang ini kita itu suka tergoda belanja barang yang nggak butuh. Nah, misalnya iya. soalnya gini nih, kita misalnya lagi lihat H&M lagi diskon. Wah, eh, kayaknya butuh baju nih, padahal belum tentu butuh nih. Hmm, Ya udahlah iya, gesek iya, dulu iya. kan bayarnya bulan depan, belum harus bayar sekarang gitu ya. Nah, akhirnya kita gesek. Nah, jadi penggunaan kartu kredit ini juga harus hati-hati sih. Jadi lebih baik Hmm, kalau memang nggak urgent banget ya kita pakai cash saja sebenarnya. Jadi kalau saya oke. rangkum lagi yang pertama tadi punya rekening khusus untuk nabung sama Punya rekening kartu. pribadi. Yang kedua Hmm, kita bikin budgeting. Jadi untuk masing-masing pos itu berapa aja. Lalu yang ketiga kita hmm. catat pengeluaran. Nah, yang keempat Oh. baru kita pakai kartu kreditnya harus hati-hati gitu. Oke. Nah, tadi Kak Desmond juga sempat nyebut yang budgeting itu ya. Kalau Hmm. sebenarnya menurut Kak Desmond pasnya itu budgeting berapa tuh? Kayak misal budget buat nabung berapa persen, budget buat investasi berapa persen gitu, atau budget buat bayar utang berapa persen gitu-gitu. Hmm. Hmm. Tergantung kondisi keuangan masing-masing sih Hanif. Eh, Hmm. nggak ada cara fixnya harusnya berapa sih nggak ada. Cuman kalau Ah, ada utang ya mending beresin utang dulu kan menurut saya. Karena kan kalau utang nggak diberesin itu kan bunganya kan jalan terus.
nanti Iya, bisa bener. rollingnya kan makin gede tuh, kayak kayak salju es Iya, gitu iya. makin gede. Jadi kalau bisa tuh kalau Mm-mm. memang ada utang diberesin dulu. Nah, Mm-mm. setelah itu kalau memang nggak ada utang, ya udah, eh, kalau bisa porsi investasinya makin besar sih makin bagus gitu. Jadi Ah, oke. jadi daripada dipakai untuk keinginan-keinginan yang biasanya cuma sementara, lebih baik diinvestasikan. Oke. Nah, akhir-akhir ini juga kayaknya lagi rame ini ya, apa namanya, orang pada investasi saham gitu. Bahkan ada ya Hmm. beberapa influencer kayak nge-endorse salah satu Iya. emiten gitu lah. Nah, eh, Iya betul. sebenarnya berarti mendingan mendingan investasi dulu atau nabung atau malah nabung dulu baru investasi, Kak? Mendingan, Kak, sebenarnya. Kalau menurut saya sih pastinya kita harus ada dana darurat dulu sih, yang paling pertama. Oke, Jadi oke. kita udah Ya, ya, siapin ya. dulu nih dana yang aman nih. Jadi maksudnya misalnya nih contoh, saat ini pengeluaran saya tiap bulan tuh 5 juta katakan. Lalu saya terima income itu katakanlah 15 juta. Nah, minimal itu sebenarnya amannya itu ada 6 bulan ke depan. Saya itu ada dana yang standby. Ya, Nah, ya, ya. Benar. sisanya kalau saya mau taruh di saham segala macam sih nggak masalah sih. Kalau buat saya sendiri ya. Oke. Jadi Ya, ya. angkanya ini kembali lagi ke masing-masing orang sih. Tapi penting banget untuk ada dana cadangan. Jadi jangan sampai misalnya nih, saya semua dananya saya taruh di saham. Dan ternyata Hmm, seperti awal-awal COVID kan saham langsung drop banget tuh. iya. Nah, kalau kondisi kayak gini kan saya tiba-tiba income turun, saya butuh dana. Akhirnya saya Hmm, tarik dari saham, tapi nilainya udah berkurang banyak gitu. Jadi iya, jangan iya, iya, sampai berat. semuanya itu di sana gitu. Iya. Berarti usahakan sih yang paling utama jelas bayar utang ya, Kak. Bayar Hmm, utang, hmm. habis itu nyiapin dana dana cadangan atau dana darurat itu, baru setelah itu bisa invest ke mana-mana gitu Betul, terserah gitu betul, kan ya. betul. Oke. Nah, eh, kalau nyimpen dana darurat ini atau ya dana tabungan gitulah, mendingan tuh ke apa sih, Kak? Ke rekening biasa kah atau yang deposito atau mungkin malah yang lagi cukup ramai emas gitu? Hmm. Kalau untuk dana darurat ya maksudnya ya. Iya, kalau untuk dana darurat sendiri. Oh, kalau dana darurat. Mm-mm. Kalau saya pribadi sebenarnya saya taruhnya sih di deposito. Jadi Oh, eh, deposito. ya lebih mudah dicairkan ya. Kalau seandainya memang saya butuh dana cepat, tapi juga value-nya nggak nganggur gitu loh. Maksudnya duit saya itu nggak Mm-mm. nganggur, tapi juga diputerin. Iya, iya. Nah, tapi kalau memang kayak emas segala macam tuh juga oke sih. Nah, jadi emas juga oke karena emas ini kan sebenarnya cenderung angkanya akan naik terus. Stabil lah, dia tuh stabil. Hmm, Dan iya, cenderung iya. akan naik Hmm. tiap tahun. Eh, dan juga nggak terlalu mudah dicairkan sih. Jadi memang kalau kita nggak butuh-butuh banget kok, harusnya kita nggak akan cairkan itu. Jadi emas juga investasi yang oke. Cuman emas itu minusnya harus apa simpannya ini harus benar nih. Kalau hilang sih langsung Hmm. selesai. Karena kan kalau hilang udah Iya langsung sih. hilang. Iya, iya, iya. Hmm. Oh iya, sama ini kan kalau nggak salah juga cukup banyak platform yang nyediain ini nabung emas digital gitu kayak Pegadaian, Tokped, Bukalapak juga ada gitu kalau nggak salah ya. Nah itu sebenarnya mendingan bentuknya bentuk emas yang fisik yang kelihatan atau kita simpan di apa emas digital itu sih, Kak, Oh, sebenarnya mending. tentu ada resikonya masing-masing ya. Kalau Ya. di emas digital mungkin dia returnnya lebih besar yang dijanjikan. Tapi Ah, eh, secara company-nya ya mungkin ya harus kita cek dulu segala macam. Tapi kalau kita pegang yang fisik kan jelas kita pegang emas fisik. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan seandainya ternyata emas digital itu palsu atau segala macam gitu. Jadi resikonya itu nggak ada oh. untuk di Oke, sisi oke. itu. Berarti pilihan lah, kembali ke pilihan lagi ya Pilihan kan. betul Mau betul pilihan. emas digital atau emas yang bentuknya fisik gitu, terserah Hmm, hmm. teman-teman. Yang penting kita juga harus pokoknya harus nyiapin dana dana darurat itulah buat buat kita ntar di masa depan, masa yang akan datang. Tahu siapa Betul. tahu amit-amitnya kena musibah atau gimana gitu ya. Benar. Iya, iya, oke. Nah, berhubung di Klik Jari ini eh, cukup banyak ngebahasnya tentang ini ya apa pengusaha yang khusus UMKM gitu gitulah. Nah,
Kalau untuk pengusaha sendiri tuh baiknya ada baiknya udah pasti ada inilah ya pengaturan buat uang pribadi dan uang ini apa namanya Company, uang perusahaan. usaha ya. Nah kalau untuk uang uang perusahaan sendiri itu lebih baik diaturnya seperti apa? Kayak misal mungkin apakah sama kayak tadi budgeting kayak misal ada yang untuk khusus untuk uang darurat kalau perusahaan suatu waktu kena musibah atau ada kepentingan tertentu gitu atau gimana Kak? Hmm, hmm, hmm. Kalau untuk pengaturan keuangan di perusahaan, menurut saya sih Ya, ini biasanya ya mungkin lebih menjawab untuk perusahaan kecil atau menengah kali ya. Kalau yang gede-gede kan ah, ya, pasti ya, udah jelas tuh soal ya, keuangannya. Nah, dua hal penting. Yang pertama itu banyak usaha itu, terutama yang kecil dan menengah itu tuh mereka omsetnya bagus, tapi belum tentu bisa hmm. survive. Ah, Nah, oke, kenapa? oke. Karena alasannya itu cash flow. Jadi yang sebenarnya yang paling penting di usaha itu tuh cash flow. Cash flow-nya ini bisa Hmm, putar terus. Nah, contohnya kenapa omset bagus tapi mungkin nggak bisa bertahan. Itu karena salah satunya misalnya piutang. Nah, hmm, jadi kalau kita nggak kelola cash flow-nya dengan baik, tahu-tahu ada satu mendadak butuh dana besar, langsung bisnis kita bisa goyah. Jadi yang pertama itu pengaturan cash flow itu penting banget. Nah, yang kedua, hmm. uang pribadi dan uang usaha tuh jangan digabung. Karena ini ya seringnya terjadi di usaha kecil ya. Biasanya misalnya Ya, nih, ya. eh, dapat duit tapi pakai untuk urusan pribadi, padahal itu duit usaha Hmm, gitu. Nah, ya, ya, secara ya. nggak sadar sebenarnya kita menguras usaha kita sendiri. Nah, ini contohnya misalnya katakanlah saya punya toko emas. Nah, saya ada yang datang beli emas. Nah, saya jual, saya untung nih katakan 200.000. Nah, sebenarnya kalau saya simpen dan saya akumulasi keuntungan saya kan bisa buat stok lagi tuh emas saya. Nanti mungkin tahun depan harganya bisa Ya, naik, ya. saya jual, saya bisa untung. Nah, tapi kalau saya langsung pakai untuk pribadi, masuk 200.000, saya belanja baju. Masuk 200.000, saya bayar apa. Akhirnya nggak jelas duitnya kemana aja. Jadi Ah, akhirnya juga ya. usahanya nggak berkembang. Jadi sebenarnya yang paling penting itu usaha cash flow. Yang pertama, yang kedua ya yang kalau untuk simple yang usaha kecil ya duit pribadi dan duit usaha tuh jangan digabung. Jadi benar-benar Hmm. dipisahin di depan gitu. Ah, oke, oke, oke. Itu ya, berarti emang yang paling penting emang cash flow-nya harus jelas gitu ya, uangnya Harus buat jelas. apa gitu, uang perusahaan buat apa gitu, dan ya itu yang paling penting harus dipisah uang pribadi sama uang perusahaan Iya. biar nggak campur aduk ntar Iya. pusing sendiri, Benar nggak pusing sendiri. ketahuan omsetnya berapa, nggak ketahuan labanya dapat berapa gitu ya. Iya. Oke, ya, ya, oke. Mungkin karena Kak Desmond juga ini ya paham tentang insurance gitu, mungkin sedikit nyenggol-nyenggol insurance nggak apa-apa kali ya. Nah, Boleh, boleh. oke. Kalau ini sebenarnya pertanyaan yang cukup apa ya namanya, cukup sering ditanyain lah ke orang-orang gitu. Sebenarnya perlu nggak sih pakai asuransi, terutama mungkin buat orang yang masih single gitu. Apakah perlu Gitu. gitu pakai Oh. asuransi? Jadi kalau single muda gak ada tanggungan, apa butuh asuransi gitu ya? Iya, apakah butuh gitu? Oke. Hanif udah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Nah, kalau menurut saya sendiri, perlu atau enggaknya asuransi sih tergantung masing-masing orang lah ya. Karena kan nggak bisa Ya. dipaksain harus punya asuransi gitu ya. Cuman kalau buat saya sendiri mungkin ya mirip-mirip juga. Saya belum berkeluarga dan saya juga belum ada tanggungan. Nah, apakah saya Hmm. butuh asuransi? Nah, kalau buat saya asuransi itu peace of mind sebenarnya, Hanif. Jadi kita Oh, kan nggak tahu nih yang besok akan terjadi itu apa. Bener iya, ya? iya, iya. Yang hari ini sehat, belum tentu besok masih sehat. Nah, begitu juga dengan yang sakit itu belum tentu harus tua. Bisa aja yang muda sakit, itu juga banyak banget. Iya, benar. Nah, saya ada pengalaman salah satu klien saya itu tuh usia juga masih muda, usianya 25 atau 26 deh waktu itu. Oh, Seorang perempuan, dia eh, punya insurance kurang lebih 1 tahunan, itu juga menghabiskan, akhirnya dia ada masalah dengan ususnya dan harus klaim kurang lebih 100 jutaan.
Nah, jadi Waduh. itu juga kalau seandainya nggak punya insurance kan, kita juga pasti akan keluarkan duit sebanyak itu untuk berobat. Iya. Nah, seandainya nih kalau saya nggak punya insurance, apakah saya rela untuk bayar dana sebesar itu untuk berobat yang saya udah kumpulin capek-capek? Nah, atau misalnya deh, jangan jangan kita deh, misalnya orang tua saya seandainya Mm-mm. kalau nggak punya insurance dan sakit masuk rumah sakit, apakah saya rela untuk keluarkan? Apakah saya nggak mau bayarin deh ceritanya kalau orang tua saya Mm. sakit gitu loh. Kan juga saya juga pasti Iya, iya. keluarkan duit itu. Jadi sebenarnya Oh, kalau butuh nggak butuh, kalau kita punya nggak punya sih sebenarnya kita udah jadi company insurance untuk diri kita sendiri tanpa kita punya iya. insurance. Jadi nggak Mm. ceritanya ya kita cover diri sendiri lah gitu. Kalau Iya, nggak iya. keberatan dengan itu menurut saya nggak masalah sih. Ah, sama Oke. tambahan dikit mungkin konsep asuransi secara nggak sadar juga sama seperti kehidupan kita sehari-hari kok. Misalnya mobil ada ban serep, Mm-mm. bener ya. Benar. Lalu Iya, misalnya iya. di rumah cluster-cluster ada security, atau Mm. misalnya Iya. kapal persiar ada skoci, atau di Mm-mm. gedung-gedung lah, gedung-gedung ada tangga darurat, ada pemadam api, itu kan semuanya sebenarnya Mm-mm. juga konsep asuransi seperti itu. Oke, oke. Jadi intinya sih sebenarnya balik lagi ya ke orangnya butuh atau enggak, tapi eh, alangkah lebih baiknya kalau kita punya asuransi gitu ya. Betul, betul. Nah, oke. Nah, eh, terus kadang juga orang-orang tuh masih bingung nih, ya kayak salah kaprah gitu membedakan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan gitu. Hmm, hmm, Sebenarnya eh, kalau menurut Kak Desmond sendiri, kalau untuk ya kayak tadi lah orang yang masih single atau ya ibaratnya masih Gen Z gitu lah ya, masih Gen Z gitu ya, atau milenial gitu, hmm, hmm, sebenarnya mending punya asuransi jiwa atau asuransi kesehatan atau malah dua-duanya. hmm, hmm. Sebenarnya bedanya simple, bro. Jadi bedanya asuransi jiwa itu tuh yang pasti hanya diklaim saat meninggal. Oke. Kalau asuransi jiwa ya. Nah, kalau asuransi Meninggal. Ya. kesehatan itu biasanya yang berurusan dengan rumah sakit. Jadi Oke, misalnya oke. DBD atau misalnya jatuh dari motor, butuh ada jahit. Nah, itu semuanya itu berurusan Hmm, dengan yang namanya asuransi kesehatan. Nah, jadi oke. eh, kalau Gen Z atau milenial itu butuhnya apa? Kalau menurut saya yang awal kita butuhnya itu sebenarnya asuransi kesehatan. Karena Oke. potensi klaimnya lebih besar. Nah, lalu juga khusus milenial tergantung nih udah merit apa belum. Jadi biasanya kalau klien-klien saya yang udah merit, saya saranin harus punya yang namanya asuransi jiwa. Karena mulai Oke. ada orang yang bergantung dengan dia. Nah, jadi Ya paham. gunanya asuransi jiwa itu tuh untuk menggantikan income yang hilang. Misalnya katakan saya berkeluarga, lalu istri saya nggak kerja, anak saya dua. Nah, biaya Hmm, hidup saya tiap bulan 10 juta. Nah, saya kan seperti ATM keluarga nih ceritanya nih. Nah, kalau seandainya Iya, iya. tiba-tiba ATM-nya rusak atau ATM-nya ini dicuri orang, katakan, nah jadi tarik duitnya dari mana? Gitu. Jadi Nah, sebenarnya gunanya asuransi oke. jiwa itu. Jadi di saat pencari Oh, nafkah yang nggak ada, itu akan jadi pengganti income. Jadi kalau Gen Z atau iya, iya, iya. milenial belum merit, ya asuransi jiwa belum terlalu dibutuhkan sih. Kecuali orang tua dia bergantung dengan dia. Gitu. Oke, oke. Ya, ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau buat eh, teman-teman yang Gen Z atau milenial gitu, kalau pengen punya asuransi, diutamakan asuransi kesehatan dulu gitu ya. Hmm. Nah, baru nanti kalau misal udah punya tanggungan, udah punya ya pokoknya ada tanggungan gitu, baru bisa Betul, betul. dipertimbangkan lah punya Iya, iya, asuransi iya. jiwa gitu. Eh, Ya, di ya, oke, oke. lapangan sebenarnya juga banyak banget saya ketemu tuh orang punya insurance tapi nggak ngerti gitu isinya apa. Nah, iya, iya. Nah, biasanya tuh ya, Bener. oh udah punya 1 bulan 1 juta misalnya atau sebulan Heeh, 500 ribu gitu ya. Jadi cuman isinya apa ya. nggak tahu gitu. Nah, biasanya orang cari taunya kapan? Itu cari taunya pas mau klaim biasanya. Pas mau klaim baru Iya, orang iya. cari tahu. Jadi kadang-kadang ya udah telat gitu. Pas oh ternyata yang dipunya tuh asuransi jiwa, sedangkan dia sakitnya Hmm. DBD gitu. DBD kan urusannya Oh, sama oke, rumah oke. sakit. Iya, Nah, iya, jadi iya, benar. jadi penting untuk kita mengerti manfaat yang kita punya selain kita beli gitu. Oke. Berarti
Intinya kalau mau punya asuransi, kita juga harus riset juga ya. Kira-kira ini pas nggak buat kita, kira-kira Iya, cocok iya. nggak buat kita asuransinya gitu ya. Kalau Tergantung misal kebutuhan. asal beli aja berbahaya kalau asal beli. Betul. Ntar pas klaim ternyata Ya, nggak ya. nyambung. Iya. Nah, iya, bingung sendiri ntar. Nah, mungkin balik lagi ke ini ya, ke dana darurat deh tadi. Kan tadi hmm, Kak Desmond sendiri bilang kalau buat Kak Desmond sendiri nyimpen dana darurat tuh di deposito ya, karena Betul. biar apa ya uangnya nggak nganggur banget gitu. Kalau misal uh, uangnya disimpan di ini apa di rekening biasa gitulah, kira-kira itu worth it nggak sih sebenarnya? Apa mending nyari kayak mungkin kayak Kak Desmond aja gitu ditaruh di deposito gitu atau gimana gitu kan buat nyimpen dana daruratnya sendiri. Hmm. Kalau menurut saya nggak masalah juga sih ditaruh di rekening doang. Hmm. Cuman sayang aja sih kalau seandainya ternyata nggak kepake dan duitnya nganggur. Sebenarnya kan paling nggak di deposito itu menjaga value duit itu ya. Karena kan Ya. tiap tahun itu negara kan inflasi. Cuman khususnya mungkin di Mm-mm. tahun lalu karena COVID kondisinya agak berbeda. Tapi rata-rata kan selalu ada inflasi. Jadi sebenarnya secara nggak langsung 1 juta di sekarang dan 1 juta di 2 tahun kemudian itu kan nilainya berbeda. Begitu. Berbeda. Jadi kalau di Ah, nganggurin doang nih, misalnya katakan dana daruratnya ada 30 juta dan nggak pernah diapa-apain, ah, itu kan sayang banget. Gitu. saya iya apalagi di kondisi sekarang ini ya lagi pandemi gitu pasti kan ada kadang ada kebutuhan mendesak atau gimana Betul, gitu. betul. Jadi emang ya lebih baik disiapin dari sekarang juga ya daripada nggak sama sekali gitu walaupun telat gitu nggak masalah juga Oh, iya, sebenarnya. iya, iya. Benar. Oke, oke. Nah, oke. Mungkin sekarang kita masuk ke ini oke ya, sesi tanya jawab. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton di sini yang pengen bertanya, silahkan boleh. Nanti kalau ada apa pertanyaan yang menarik atau yang penanya yang beruntung gitulah nanti dapat merchandise dari Klik Cair. Nah, oke. Nggak, Kalau lumayan ya. gitu iya. Iya, lumayan. Nah, nih untuk penanya pertama Kak Meisel Larumende. Oh, ini nanya ini tugas financial planner. Kak, tugas Boleh. financial planner sendiri apa aja? Sama suka duka untuk menjadi financial planner itu apa, Kak? Hmm, hmm. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi, eh, financial planner ya pastinya kita membantu klien-klien kita itu merencanakan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu apa aja ya banyak banget. Misalnya pensiun, misalnya perencanaan Ya. beli rumah, atau misalnya pendidikan anak. Nah, saya kasih contoh deh ya satu ya. Misalnya saya bantuin klien saya merencanakan pendidikan anak dia. Nah, jadi eh, kita misalnya katakanlah anaknya saat ini usia 3 tahun. Nah, dia pengen rencana ini nanti dia akan kuliah suatu hari nanti. Nah, sampai anak ini kuliah kan biasa kuliah itu kurang lebih usia 18 tahun. Berarti Ya. dari 3 tahun sampai 18 tahun itu masih ada jarak sekitar 15 tahun. Bener ya? Nah, menurut Ya, Hanif kalau biaya kuliah itu seharusnya makin lama makin mahal atau makin murah? makin mahal sih. Makin Makin mahal naik. ya. Nah, Iya. karena makin naik berarti kan kita harus hitungin tuh kurang lebih kenaikannya itu berapa. Misalnya lah kuliah di Ah, Untar saat ini Fakultas Ekonomi sampai lulus misalnya 150 juta. Tapi kalau hmm. 15 tahun Oke. kemudian itu kan angkanya berbeda. Nah, Iya, iya, jadi iya. kita hitungin Benar-benar. tuh, misalnya katakanlah jadi 500 juta nantinya. Berarti kita butuh siapin berapa dari sekarang? Butuh investasikan Ah, berapa per bulannya atau per tahunnya. Nah, nanti tiap tahun kita review. Misalnya eh, tahun ini achieve nih 10%. Nah, tahun depan kita butuh berapa. Jadi kita pastikan itu tuh tercapai. Nah, selain itu biasanya kita oke. padukan juga dengan asuransi.
Kenapa Ah, asuransi? Karena selama 15 tahun ke depan itu ada ketidakpastian. Nah, jadi ya, waktu ya. kita set financial planning untuk pendidikan anak ini, seandainya kalau terjadi resiko dengan si pencari nafkah, anak ini nanti tetap bisa kuliah. Nah, jadi kurang Hmm, lebih prosesnya itu seperti itu. oke, oke. Nah, sama ini tadi nanya suka dukanya juga tuh, Pak. Suka Oh duka iya, suka menjadi duka. financial planner. Iya. Eh, Suka duka ya sebenarnya awalnya pasti orang masih belum terlalu aware dengan financial planning, lalu juga dengan Hmm, insurance. Nah, ya. pastinya trust orang ke kita juga belum terlalu ada. Nah, tapi Hmm, dengan proses ya pelan-pelan pasti trust-nya mulai kebentuk juga. Kita mulai membantu dan juga mulai klien kita merasakan efeknya. Nah, dengan hmm. pelan-pelan itu sih eh, pasti lebih mudah lah. Orang juga mulai mereferensikan gitu. Tapi awal-awalnya ya pasti Ah, banyak banyak banget sih. Ya apa mungkin penolakannya orang juga cuek apa apa ya itu biasa sih di awal. iya, iya, iya. Iya ya, kayaknya emang setiap setiap pekerjaan apalagi buat Betul, 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 yang jasa planning planning gitu konsultan lah gitu gampangannya betul. emang emang Setiap suka bidang duka pasti di pasti awalnya sama. pasti Iya. trust. Di Hmm, trust itu ya suka duka hmm, duka di awalnya tapi ntar kalau udah eh, satu klien udah percaya dan ya ngasih tahu ke temennya atau orang yang emang pas kebetulan lagi butuh ya itu hmm. sukanya di situ nanti nambah lagi kliennya gitu ya. Betul. Oke, nah, ini ada pertanyaan dari eh, Kak, Kak, Kak Andrew. Idealnya dana darurat harus sebesar apa ya? Paling minimal menurut saya sih 3 bulan. Paling Tiga minimal. bulan. Tiga Iya, bulan. tapi Oh, oke. idealnya tergantung masing-masing orang. Mungkin kalau udah berkeluarga, mungkin baiknya 9 bulan atau paling enggak 6 Hmm. bulan. Tapi kalau masih single, paling enggak 3 bulan sih. Tapi idealnya Itu berapa? Hmm? itu 3 bulan tuh maksudnya eh, 3 bulan biaya dari hidup ya, pendapatan atau biaya hidup biaya dari hidup. pengeluaran gitu, pengeluaran Pengeluaran bulanannya yang gitu. pasti, yang fix Eh, ya. misal misal pengeluaran per bulannya misal 2 juta misal. Nah, Hmm. nah berarti kita harus punya dana darurat minimal 6 juta gitu ya. Minimal Berarti. 6 juta Oke, yang oke. kita nggak utak-atik nih. Jadi kalau darurat juga Ah, bisa pakai itu. oke, oke, oke. Misalnya lah, amit-amit eh, Mm-mm, masih single, lalu mm-mm, punya dana darurat 3 bulan, tahu-tahu dipecat nih dari perusahaan. mm-mm. Itu kan tiba-tiba income dari seberapa langsung dari nol. Nah, dengan kayak gitu Ya, kan paling enggak dia bisa bertahan dulu nih 3 bulan ke depan sambil dia nyari mm-mm. income baru seperti itu. Nah, ya, ya, oke, oke. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Aryani Shop underscore. Bagaimana tips agar bisa mandiri secara finansial khususnya untuk mahasiswa? Wah, Iya, ini ini untuk pertanyaannya berat mahasiswa. ya. Iya. Bagaimana tips agar bisa mandiri secara finansial khususnya untuk mahasiswa? Maksudnya bisa mandiri ini gimana ya? Maksudnya apa? Maksudnya saat ini masih terima duit dari keluarga, lalu gimana biar bisa mandiri kah? Agak bingung sih Mungkin, sebenarnya. mungkin, mungkin maksudnya biar apa namanya? eh Selain misal selain dapat kiriman dari keluarga, si mahasiswa ini juga harus misal punya income atau ya punya pemasukan sendiri gitulah seenggaknya Hmm, buat meringankan ini keluarga gitu. Misal mungkin gitu hmm. kayaknya ya. Iya, berarti jawabannya punya income Iya, sendiri nih. iya, punya income sendiri. Cari duit. Sudah terjawab. Iya, iya, iya. Nah, dia nanya lagi nih Kak Arya nih. Sebaiknya di usia berapa kita mulai untuk membuat financial planning? Sedini mungkin sih kalau menurut saya. Sedini Sedini mungkin. mungkin Jadi ya. mungkin setelah kerja lah ya, kerja sendiri itu menurut saya Mm-mm. sih udah boleh mulai sih. Mungkin kok kalau sekarang juga informasi kan banyak banget ya. Kita bisa Ya. cari, kita bisa belajar. Jadi kalau memang udah terima income sendiri dan juga bisa
cari informasi, menurut saya sih mulai secepat mungkin. Karena Oke. efeknya itu akan berasa di jangka panjang kalau kita mulainya lebih awal gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Berarti emang eh, lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik. Oke. Untuk selanjutnya, oh ini selanjutnya, dari Kak FX Dev. Halo sore Kak Desmond, gimana pendapatnya tentang sandwich generation? Ada tips untuk handlingnya nggak? Dan wajarkah bila dalam kondisi ini tidak memiliki dana darurat? Terima kasih. Hmm, wajar sih, wajar banget karena kan memang Hmm. sandwich generation ini kan kejepit ya di tengah ya. Jadi memang Ya, secara pengeluaran itu keserap banget ke banyak hal ya. Terutama kan misalnya di orang tua ya biasanya ya. Nah, ya. eh, sebenarnya problem utamanya ini sih lebih ke psikologis ya kalau di saat kayak gini. Nah, eh, paling baik sebenarnya kita mencari income tambahan di saat ini kalau di sandwich generation. Jadi karena problem utamanya ini di pemasukan. Nah, lalu sebisa mungkin bagaimana hati-hati dengan pengeluaran. Jadi apa yang nggak penting sebisa mungkin itu di-cut. Pengeluaran-pengeluaran yang Hmm. nggak penting. Karena saat ini kan mau nggak mau banyak yang bergantung dengan si orang tengah ini nih. Misalnya dia Hmm. punya Ya. anak yang bergantung sama dia dan dia juga punya orang tua yang bergantung sama dia. Nah, lalu penting banget juga yang punya yang namanya asuransi. Paling tidak punya yang paling minimum dulu deh untuk kesehatan karena kalau sampai di kondisi ini dan dia juga harus pusing soal biaya, itu tuh bakal repot banget. Jadi Oke. menurut saya untuk sandwich generation ini nih, memang yang paling pertama tuh ya kita harus nyari income tambahan sih. Income tambahan untuk Ah, nutupin apa ya kekurangan yang memberatkan itu. oke. Berarti, sama pertanyaan terakhirnya nih, wajarkah bila kondisi ini tidak punya dana darurat? Wajar sih, bisa dimengerti sih. Oh, wajar. Wajar, Bisa wajar, wajar dimengerti ya. aja sih. Hmm. Oke, oke. Kalau ada Berarti, utang segala macam juga harus diberesin dulu. oke, oke. Berarti yang paling penting kalau buat sandwich generation tuh usahakan punya income lebih dari satu gitu kali ya buat Punya income nambal tambahan nambal dan kekurangan. Ya, pengeluarannya itu diusahakan diminimalisir lah pengeluaran yang nggak penting terutama. diminimalisir. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, Dan nih jangan ambil pertanyaan utang-utang selanjutnya. dulu sebelumnya. Oh, iya, iya. Iya, iya, Hmm. benar-benar. Iya sih, utang berbahaya. Hmm. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Devina Ok underscore. Nah, ada certified planner palsu nggak sih Kak? Terus ada nggak tips untuk bedainnya antara yang palsu sama yang asli gitu kalau misalnya palsu asli? Ada. Kalau Certified Ada. Financial Planner dan RFP Mhm. itu sebenarnya di Indonesia yang pegang itu namanya organisasinya FPSB. Itu bisa dicari di FPS. Google, namanya FPSB. Nah, jadi semua orang yang terdaftar di sana itu tuh ada listnya. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi Berarti sebenarnya kayak kalau misalnya dokter nih, gitu ya? betul betul. Misalnya kayak saya nih, saya Ah, tiba-tiba Desmond CFP dan itu bisa dicek sebenarnya saya beneran eh, ada gelar itu atau tidak. Jadi kalau seandainya hmm. nggak ada nama saya berarti itu palsu. Nah, Seperti itu. oke, Jadi di oke. FPSB teman-teman bisa cari di Google. Itu organisasi yang pegang sertifikasi. Ya, ya. Berarti eh, selama di FPSP itu ada namanya, berarti itu besar kemungkinannya dia bukan certified planner yang palsu ya, yang ori Betul, gitu, yang betul. asli gitu. Yang Ah, original, ya. Nggak iya, KW-KW iya, lah. iya. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Raffi Fatoni. Sore Ko Desmond, bagaimana kita bisa mengajak orang yang masih single di bawah 30 tahun untuk mereka mau buka dana pensiun sepaket sama asuransi? Dan tipe asuransi apa yang cocok untuk dia? Hmm. Hmm. Kalau di bawah 30 tahun, sebenarnya kalau bisa mulai sih bagus banget. Tapi memang
dana pensiun ini nggak dipungkiri masih belum jadi concern sih, belum jadi Iya. apa ya, belum jadi kepedulian sih ya. Jadi di usia-usia di Hmm. bawah, terutama mungkin kok 30-an juga belum, menurut saya belum tentu orang udah pikirin. Karena masih berpikir masih cukup jauh sampai dia pensiun. Tapi kalau bagaimana tipsnya ya tergantung edukasi sih ya. Menurut saya edukasi itu penting. Jadi Hmm. mulai dari kita dulu sih, kita sendiri udah siapin belum dana pensiunnya. Jadi mulai dengan diri kita dulu, jadi kita bisa bagikan kenapa kita plan pensiun ini gitu. Jadi Oke. dengan kita mulai dulu, kita bisa cerita kenapa kita melakukan pensiun ini. Dan memang kalau kita tunda setahun dan itu kalau dihitung tuh efeknya akan berasa banget. Misalnya nih, katakan Hmm. sampai pensiun kita butuh dana 5 miliar. Nah, kalau kita cicil Oke. dari sekarang, dari saat ini juga, mungkin kok kita cuma butuh tabung setahun, katakan 50 juta. Tapi kalau kita Hmm. tunda 4 tahun, itu mungkin angkanya bisa jadi 200 juta per tahun gitu. Jadi ada Hmm. perhitungannya sih, tapi efeknya itu biasanya gede kalau kita tunda. Nah, kalau Ah, asuransi apa yang cocok untuk dipadukan sama program pensiun, itu yang penting itu sakit kritis. Karena khawatirnya di tengah jalan kan ada ketidakpastian sampai kita itu nanti pensiun. Nah, Iya, sampai iya. kita pensiun ini kan tengah-tengah bisa aja kita sakit. Nah, jadi asuransi kesehatan dan sakit kritis yang paling penting. Seandainya nih, karena sakit saya nggak bisa kerja kayak dulu lagi. Nah, saya udah Hmm. punya dana yang saya bisa investasikan nanti untuk dana pensiun. Seperti itu. Hmm. Jadi sakit kritis dan kesehatan. Tapi itu ada cara hitungnya sih. Nah, Agak agak oke. ribet sih, itu agak detail. Agak agak ribet Cuman ya. kurang Iya, iya, iya. kurang Oke, lebih oke. kalau ditanya butuhnya apa, yang pastinya ya kesehatan. Karena kesehatan itu kan sampai kita sakit kita nggak perlu pakai dana yang kita simpan itu untuk berobat. Yang kedua sakit kritis karena sakit kritis ini nih nantinya akan menggantikan biaya yang kita investasikan itu. Oke, oke. Eh, jadi intinya sebenarnya sih anak muda, kalau kalau dari sudut pandang saya ya, kalau dari sudut pandang saya sendiri, kalau untuk saat ini emang pasti kalau disebutin buat apa nyiapin dana pensiun yuk pasti nggak bakalan Masih kepikiran sih, kejauhan mungkin gitu, kayak betul. kejauhan lah ya, orang masih muda masa udah mikir mau Masih pensiun gitu. pengen beli rumah, masih pengen beli Ya, mobil, iya, masih pengen iya jalan-jalan. begitu. Jadi memang nggak kepikiran. Kalau Nggak dibanding terlalu dengan kepikiran. di Singapura, itu tuh Mm-mm. Singapura itu mereka itu jadi tiap terima income itu mereka akan potong 37% dari income. Jadi 20% Oh, itu dibayarkan oleh company, 17% itu dibayarkan oleh mereka sendiri. Kalau nggak salah ya, pokoknya entah kebalik ya. ah, Jadi mereka itu udah siapin untuk dana pensiun, pembelian rumah dan asuransi dari oh, company udah. mereka, dari negara Hmm, mereka, maaf. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kita itu terbatas banget. Kita semuanya harus planning sendiri gitu loh. Kalau di sana iya, tuh iya. secara gak langsung pemerintahnya udah paksain mereka untuk nabung, untuk nantinya Hmm. pensiun, nantinya misalnya beli rumah segala macam gitu. Jadi Oh, memang penting mungkin, untuk kita iya, iya. belajar. Mungkin kalau di Indonesia ada BPJS Ketenagakerjaan gitu kali ya, Kak. BPJS Iya, iya, Ketenagakerjaan iya. kan juga ada Mm-mm. ada pilihan dana pensiun juga kalau nggak salah itu. Ada. Tapi Oh, kecil oke, angkanya oke. jauh dibanding dengan Iya, dengan di luar. iya, iya, benar-benar kayak cuma berapa persen gitu tuh. Nah, dikasih tahu. Oke, nah, oh ya, jadi ingat tadi kan Kak Desmond juga sempat nyebut ini ya, yang sertifikat, balik lagi ke yang sertifikat RPR ini buat yang RFP. financial planner itu kok, iya. Hmm. Nah, itu sebenarnya ada umurnya nggak sih? Maksudnya kayak misal sertifikatnya cuma berlaku sampai 5 tahun, terus habis itu harus Hmm. diperbarui gitu atau gimana? Itu berlakunya 2 tahun. Jadi tiap 2 tahun Oh, itu dua harus tahun. diperpanjang. Hmm. Oh, ada. Jadi dua Berarti tahun. Hmm? Berarti Gimana? untuk dapat sertifikatnya tuh cukup ini ya, apa namanya, proses dalam mendapatkan sertifikatnya tuh cukup ribet gitu ya. Bukan ribet sih, kayak gimana? Cukup sulit lah gitu, karena kan ini kan juga financial planner kan ibaratnya ngebantu orang buat ngurus keuangannya gitu. Nah, pasti kan
uh, otomatis mungkin agak lebih sulit gitu ya Kak buat dapat sertifikatnya. Sorry, kurang jelas pertanyaannya. Jadinya maksudnya dengan punyanya Mungkin sertifikasi ini, maksudnya buat dapat sertifikat ini, buat sertifikat RFP ini, itu prosesnya cukup panjang berarti gitu ya Kak, karena kan buat jadi financial planner sendiri kan orang yang ibaratnya ngebantu orang lain buat oke. ngurusin keuangannya gitulah gitu. Apakah emang prosesnya panjang atau bagaimana sih Kak? Kalau RFP ini sebenarnya cuman bagian, jadi RFP itu hanya kelola risiko sebenarnya. Justru lebih ke asuransi sebenarnya RFP. Nah, setelah tahap itu sebenarnya ada yang namanya CFP atau bisa langsung ke CFP. Untuk sertifikasinya bisa dicari di internet sih. Jadi biasanya FPSB itu dia kerjasama dengan UI atau dengan beberapa kampus lain. Jadi ada pelatihannya dulu. Nah, setelah pelatihannya itu baru nanti ada ujiannya untuk ambil sertifikasinya gitu. Nah, kalau CFP itu lebih detail lagi, ngurusin pajak, ngurusin warisan, ngurusin segala macam. Jadi itu bertahap gitu. Oke. Berarti cukup bertahap dan cukup memakan waktu yang ini ya, yang cukup panjang lah untuk bisa punya sertifikat ini gitu ya. Jadi bilang gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Raffi Fatoni lagi. Jadi baiknya untuk anak muda asuransi apa yang cocok buat mereka? Tadi udah dijawab ya, asuransi kalau untuk anak muda yang paling cocok yang masih single gitu, terutama yang jelas asuransi kesehatan gitu ya. Betul. Yang tapi ini pertanyaannya, kalau mereka merasa bahwa asuransi kantor BPJS sudah cukup buat mereka. Iya. Ya nggak masalah juga sih. Jadi sebenarnya menurut saya sih butuh edukasi. Jadi nggak bisa paksain sih kalau karena kebutuhan itu tuh perlu orang merasakan juga sih. Kalau sebelum orang merasakan, kita juga sulit mengatakan seharusnya punyanya apa. Karena kadang juga dari kantor juga lumayan kok coverannya segala macam. Jadi cuman memang kita kan tergantung orang juga. Mungkin ada orang yang nggak berkepikiran akan kerja selamanya. Mungkin suatu hari pengen usaha. Nah, kalau dia pengen usaha suatu hari, kenapa nggak dia mulai dari sekarang dia siapin juga. Kalau nanti pas dia usaha, dia sudah punya proteksi gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai dia udah resign baru dia mulai buka. Karena kan asuransi itu ada masa tunggu. Juga nanti kalau dia baru buka juga nggak bisa langsung diklaim. Atau juga misalnya belum tentu pas dia resign dia masih sehat. Karena kan juga melihat juga kondisi nanti dia apakah masih sehat untuk diterima gitu. Oke. Berarti intinya sih balik lagi ke pribadi ya. Beneran butuh atau enggak? Kalau misal udah punya asuransi kantor atau BPJS sendiri, kira-kira masih butuh nggak nih asuransi tambahan lagi gitu buat diri gitu ya. Oke. Nah, kalau nanya sama yang jual pasti butuh tuh. Iya sih. Tergantung sih, tergantung. Jadi nggak bisa dipaksakan. Tergantung kebutuhan sih, kembali lagi ya. Betul. Tergantung kebutuhan gimana baiknya. Kalau emang misal asuransi dari kantor udah cukup oke, ya nggak masalah sih. Nggak masalah. Iya, oke. Nah, mungkin ini pertanyaan dari saya sendiri gitu kan. Kebetulan kan saya di sini ibaratnya ngerantau gitulah gampangannya. Nah, sempat kepikiran kayak pengen cicil rumah gitu. Tapi kalau cicil rumah sekarang yang ibaratnya yang deket-deket kantor gitu, harganya tuh wah lumayan juga ya, lumayan menguras kantong, dan kepikiran juga mau apartemen. Nah, sebenarnya nih Kak, mendingan nyicil rumah atau apartemen sih sebenarnya? Wah, ini sih harus nanya sama pakar properti. Tapi kalau dari pendapat saya sih, ini sih tergantung orang ya. Kalau apartemen sih biasanya kan pasti di tengah kota. Kalau rumah kan
mungkin untuk dapat harga yang cukup cukup masih oke gitu, mungkin agak di pinggiran ya, mungkin agak agak jauh Iya, dari pusat benar. biasanya gitu. Jadi tergantung sih, bro. Kalau memang Oke, oke, oke. Tapi, lebih pentingnya mm, saat ini lokasi ya apartemen. Tapi kalau lokasi nggak oke. jadi masalah dan lebih pengennya juga mungkin harganya bisa ke depannya bisa mungkin naik, mungkin nggak ada salahnya juga di rumah gitu. Oke, oke. Cuma eh, saya pernah baca gitu sih kalau misal apartemen tuh nggak ada apa namanya itu kalau sertifikat rumah apa sih namanya hak milik ya Hmm, hak hmm. adanya kalau nggak salah sertifikat hak bangun atau apa sih kalau Oh apartemen ya, biasanya lupa deh dia ada ya ya. per 30 tahun atau 20 tahun diperpanjang. Tapi Ah, itu nih ini harusnya pertanyaannya ke pakar properti sih, bro. Nanti iya, saya iya, sangat iya. jawab. Iya, soalnya kayak wah bingung nih, masa soalnya kalau ngekos sih ya enak lah ngekos karena kan di kosan juga pasti ada yang jaga ngebersihin juga, tapi kan kadang kayak pengen gue punya punya properti sendiri kayaknya enak gitu kayak. Hmm, Kadang kepikiran gitu sih. Cuma ya hmm. baru kepikiran aja sih. Di bisa bisa di plan kok, bro. Jadi Hmm, dihitung misalnya pengen punya rumah, katakan harga 1 M atau misalnya 800 juta. Nah, ya, ya. kurang lebih butuh DP-nya berapa? Nah, minimal itu Hmm, kita kan bisa kumpulin DP-nya dulu. Misalnya oke. tiap tiap bulan sanggup sisihkan 5 juta. Nah, 5 juta ini kan saat ini mungkin bisa diinvestasikan dulu. Nanti setelah kekumpul baru di DP. Juga nggak perlu khawatir harga properti akan naik atau gimana sih. Karena Hmm, menurut saya juga dengan kondisi pandemi sekarang potensi untuk naiknya masih masih tertahan sih. Jadi masih masih aman. hmm. Jadi boleh diinvestasikan dulu gitu. Nah, oke, 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 baik kalau gitu. Nah, oh iya, jadi kalau ngomongin cicilan jadi ingat ini nih. Sebenarnya eh, o- orang itu punya utang atau cicilan tuh berapa persennya sih dari pendapatannya gitu maksimal gitu. Maksudnya biar biar nggak eh, ya mungkin suatu ketika pengen beli laptop gitu misal karena kepentingan pekerjaan, nah tapi nggak punya duit cash segede Hmm, harga laptop yang diinginkan gitu kan otomatis harus nyicil gitu ya. Nah hmm. sebenarnya cicilan tuh buat apa besaran cicilan baiknya tuh berapa persen sih dari Hmm. pendapatan yang diterima orang itu? Kalau menurut saya pribadi, maksimal kalau masih single mungkin 40% masih Hmm. oke lah. Kalau masih single ya. Ah, Tapi kalau iya, udah iya, iya. berkeluarga sih, kalau terlalu besar sih bahaya juga. Jadi, Hmm. eh, tapi harus dipertimbangin jangka panjangnya sih. Berapa lama Hmm. cicilannya Oke, dan oke. menghabiskan berapa persen dari income kita. Misalnya income saya 10 juta, lalu laptop yang saya pingin itu harganya katakan 20 juta. Nah, Hmm. sebulan misalnya saya cicil setahun, harganya kurang lebih misalnya 2 juta itu mungkin ya masih masih oke. Tapi kalau Ya, oh. dipaksakan sampai 5 juta dan 5 jutanya kita hanya untuk tabungan dan apa itu kan mungkin menguras banget sama income kita. Jadi yang Hmm. tadinya harusnya kita bisa investasikan malah habis ke laptop kita dan laptopnya juga Cicilan. apakah juga bisa membantu menghasilkan. Kalau bisa membantu menghasilkan lebih sih lain cerita, itu investasi kan. Tapi kalau nggak menghasilkan Oke, lebih itu kan harus dipikir-pikir dulu gitu. oke, oke, oke. Oke, berarti eh, untuk kalau kalau menurut Kak Desmond lebih baik 40% gitu ya, 40% dari maksimal 40% Kalau dari masih single pendapatan ya, itu ya kalau masih kalau masih single ya, single. kalau masih single. Kalau udah menikah ya Oke. mungkin maksimal 30 lah. Ya, ya, ya. Oke, oke. Eh, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, oh, udah nggak ada pertanyaan lagi. Berarti Hmm. kayaknya sesi untuk ngobrol sama Kak Desmond ini kayaknya diudahin dulu. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen bertanya lebih lanjut atau pengen ngobrol tentang eh, pengaturan keuangan atau tentang insurance, bisa langsung ke Kak Desmond aja. Mungkin bisa lewat IG DM IG-nya Kak Desmond dulu mungkin ya di @desmond
tutu. U-nya dua, Ya. U-nya dua di belakang. U-nya dua ya? Iya, Thank you. ntar salah. Iya, oke, baik. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak Desmond atas waktunya. Thank you juga. Terima kasih udah sharing-sharing info yang bermanfaat. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata gitu ya Kak. Ya, Oke. minta maaf juga kalau ada salah kata. Oke, terima kasih Kak Desmond. Thank you, ya. Yo.